Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Ilahi yang Maha Ghafur, yang di kesempatan siang yang cukup teduh ini masih berkenan memberikan kita jaga usia, kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di tempat yang insya Allah berkah ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu menuju tempat ini menjadi langkah-langkah yang akan menaikkan derajat kita di sisi Allah, menghapus dosa-dosa kita, dan juga memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita sekalian, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, kepada sesepuh-sesepuh kita, dan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menegakkan syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, masya Allah. Masih sangat muda ya, mungkin seumur anak saya. Tapi ilmunya masya Allah, beruntung sekali, alhamdulillah. Qadarullah ya, Allah perkenankan beliau untuk silaturahmi ke Najmul Akbar. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan menjadi ilmu manfaat buat kita sekalian, gitu ya. Dan Allah mampukan kita untuk melaksanakan. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak lupa dulu ya. Mungkin sedikit ya Umi ya saya sampaikan, karena apa, ini cukup panjang kalau dibaca semua nanti waktu saya gitu ya. Apalagi beliau sudah hadir lebih dulu dari ibu sekalian, ini waktu yang sangat mahal seharusnya gitu ya. Dari kemarin saya sudah pesan kita akan mulai kajian hari ini 1:30, tapi ternyata yang datang baru segini. Kita sambil menunggu sahabat-sahabat kita itu ya, kita sedikit perkenalan dulu. Nama beliau Ibu Ustazah Eva Nur Khofifah, tapi beliau biasa menyebut Amu Izul. Nah, nanti ibu bisa tanyakan kenapa masih muda banget tapi ini dipanggil Amu-Amunya, apa udah punya cucu? Tapi beliau biar berbagi itu mengenai dia. Kemudian pendidikan formal beliau S1 jurusan psikolog. Kemudian mahasiswa magister hukum keluarga, non formalnya profesional psikolog terapis, sertifikat neuro linguistik programming practitioner. Pengalaman kerjanya terapis di rumah terapi Aura Bandung, asisten laboratorium psikolog di Fakultas Psikologi Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian saat ini beliau adalah seorang penulis, pembicara, profesional psikoterapi, praktisi kesehatan mental keluarga, dan founder Ambu Consulting, Healing, Healing Center dan Mosaik Psikolog.
Penghargaan beliau adalah wisudawan terbaik Fakultas Psikolog angkatan tahun 2011. Kemudian wisudawan lulus tercepat angkatan 2011. Ini karya-karya beliau banyak banget ya. Nanti kalau ada yang penasaran nanti bisa di-searching dulu. Kita akan segera mulai saja nih ya. Kajian pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang apa Ibu? Bawa ceritakannya? Enggak bawa ceritanya. Ramadan berkualitas, muslimah cerdas. Baik ibu sekalian, supaya diusut lagi, supaya pertemuan ini berkahi lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengawali saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Abu Izul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, bunga daun salam, bunga salam. Ada ya bu? Sampai ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut datang, rambut cepat, kompak, tapi sigalnya mentah. Nyarentang perlu kak ibu. Kurang bubur nunggu pantas disentaknya punya. Kita mulai saja ya Bu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Ta'ala aidan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah di siang yang adem, sejuk, adem atau panas dulu? Adem, alhamdulillah, mudah-mudahan tak panas ya punya. Paling panas hati emang. Ayat ini kan dia ayat alhamdulillah. Ya. Bentar ya. Alhamdulillah kita semua dapat bersua, dapat bersilaturahim di majelis taklim Najmul Akbar di Parakan Puncak. Alhamdulillah, tentu ini atas izin dari Allah, kehendak dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibu tiasa melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini. Pamit aya izin Allah mah ibu tes dandan gelis-gelis ya punya. Terus sampai ieu nate itu heuk ti tajung. Jebrek deui atuh tujugi ka majelis taklim najmul akbar, berarti ini atas izin Allah. Ibu semua sadaerah biasa bertembang di majelis ilmu ini mudah-mudahan berbuah kebaikan, mudah-mudahan berkah ziyadatul khair untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita majelis taklim Najmul Akbar sadayana keun syafaat dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sadayana lebet ka surga firdaus tanpa hisab. Amin. Ya punya orang pun hisab orang ngalamun merasa titik kana orang naudzubillah punya sehari di akhirat sami-sami 1000 hari di dunia. Jadi kami orang ngalangkul kami itu dari misalnya saya masak sok kantos nanya sok masak ke KPT cai kuminang panas deh jadi kami lampir karena auzubillah kami nyobaan kak neraka heula nauzubillah karena siksa neraka yang paling mudah teh nyaeta ngangge sendal punya siksa neraka anu paling mudah ngangge sendal dugi ka ubur-ubur ngadulang eta siksa anu paling rendah. Sareng matahari teh wah jalan teh sangat dekat. Tuh ayeuna mah terus dikipasan namanya. Terakhir di dunia panasnya di dunia harudan komo ayeuna nuju ngelekepnya. Pami teh hujan teh ose ngelekep. Nauzubillah mudah-mudahan kita semua mah lebet ka surga firdaus tanpa hisab. Amin. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah karena nasi aku ya perkenalan dulunya mumpung tak kenal maka tak tak kenal maka tak sayang. Ya saya namanya Eva Nur Khofifa, tapi kenapa biasa dipanggil Ambu padahal usia masih anak bawang jenengnya. Nah karena saya sudah menikah 12 tahun ya Bu ya, doakan mudah-mudahan hingga surga kita semua ya Bu ya, bukan hanya di dunia, bukan hanya ngadoa pengen ngobat sok aya gering orang Sunda mah ngadoa tapi keunggah pakai cat itu tuntutnya tas nini tas aki-aki cerai dan ngadoa salah tapi ka pakai cat itu dan ngadoanya sehidup sesurga. Alhamdulillah abdi belajar rumah tangga 412 tahun dan pas awal-awal nikah teh cik atuh nami panggilan teh bade naon abi uni asa-asa teh seueur teh nya gitunya. Kemudian aak teteh itu bukan pilihan-pilihan tehnya bade manggil naon bade ayam beb teh bade naon bade papa mama bade gitu teh we atuh da urang mah orang Sunda secara ge teh tos we abur abah padahal suami saya pun masih muda 12 tahun yang lalu. Nah, saya pun masih gitu welahnya punya, tapi ingin dipanggil Ambu oleh anak-anak meskipun usia muda karena orang Sunda. Kami ibu-ibu di atas tanggung dipanggil mama papa disawiro nya lajeng kieu mah sok seueur ketawasan Ambu nah masih anom tapi dipanggil Ambu karena saya berpikiran Ambu teh sanes kangge anu tos yuswa anu unggul tapi pokoknya jati diri orang Sunda. Nah gitu makanya aktivitas abdi sehari-hari nyaeta buka praktik namina oke sesuai dengan nami panggilan abdi nyaeta Ambu Consulting and Healing Center ya karena itu sesuai dengan nama panggilan abdi. Nah beli ibu-ibu ayo dia baru IG ayo baru TikTok bilang dulu ayo nama ada lawan-lawan kamu tinggal TikTok teh terus bisa ngungkul akhirnya dia baru TikTok
Udah ya Bu ya, acan lebet Kak. Materi kita hari ini temanya mau Bu? Temanya Ramadan berkualitas muslimah. Nah, cina Ibu Ketua Majelis Taklim request tema ieu. Naon sabab? Sabab acan puasa geus meser akhir bulan. Aya kitu aya. Puasana acan geus meser kue kering. Aya hareunya peuteut PR. Nah, karena gitu Bu, karena saking sayangnya Ibu Ketua Majelis Taklim ka ibu-ibu sadayana, janten janten juga temanya muslimah cerdas, Ramadan berkualitas. Bentar ya dia ada iklan dulu sambil ngambil dulu kayak cemilan dulu. Saya kirim. Ya, saking sayangnya kita bahagia. Karena apa? Di bulan Ramadan banyak sekali hal-hal yang memang tidak ada di bulan-bulan sebelumnya. Sebelum bulan Ramadan itu namanya apa? Sya'ban ya. Namun ulama ayat kami kata orang Sunda naon? Rawah puasanya Sya'ban Ramadan. Di masa tahun EKP mau ayat sasasinya eta bulan Ramadan. Bayangkan lamun sasasi eta kita tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Ambil dan capek dan lulus walau nanti ngagoye gitu kan? Pakai ke ayat gitu beli dia ke ayat tersalah dari itu ayat tuh ending rebahan siang, rebahan sore, rebahan begitu rebahannya tarawih sampai tunggu ayat gitu. Rasulullah terang di bulan Ramadan tehnya, Rasulullah terang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah bukti rasa cinta kasih dari pengurus Majelis Taklim Najmul Akbar. Mudah-mudahan berbuah kebaikan, mudah-mudahan ziyadatul khair untuk kita semua. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Pertama, karena sudah ada, boleh next. Apa persiapan kita menjelang Ramadan? Apa persiapannya Bu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu didinya nage, didinya nage diperuntukkan untuk amanu. Amanu itu jamak orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Dan akan beriman maka pasti tersahurnya punya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan dipertanyakan apa persiapannya Bu? Di wasnamnya itu sekedar dari bulan suci Ramadan itu insya Allah kapan keberapa? 11 Maret, berarti sekedar dinten dari ayo sekedar dinten dari sekian lalu kawin apa persiapan kemarin wasnamnya itu? Wasnamnya fisik sebenarnya kenapa fisik teh? Kenapa emang? Kedah sehatnya punya. Tapi nah sasi Ramadan justru toko obat memang teh justru kirang pajang. Nah Bu. Nah, karena diakui atau tidak, baik itu secara medis atau secara Islam, ketika kita berpuasa itu efeknya sangat luar biasa sekali untuk lambung kita.
Ayah di dia mas-mas asal lambung naik ayah. Karena lambung akhir bulan. Karena asal lambung naik mah eta mah secara medis ataupun secara Islam penyebab yang paling mendasar asam lambung naiknya eta karena seeremotan nyebutnya ayo kita sadayana gaduh lambung gaduh asam ladungan ayam diproduksi lebih pamit wujud seeremotan cik ayo ibu nawain di emotanan bu selamat kan untuk emotan selamat kan nawain udah emotan tadi saya lawan itu dari ibu-ibu mantap kenal bu anaknya insomnia teh ibu-ibu dan bapak-bapak mah makin spasial sareng istri nage angger nganggeurkan terus jadi ibu-ibu eta manpasnya jeung si bapak teu tiasa bobo ari si bapak meni pindah beuki we kesal aya nu kitu karena kadang-kadang ibu-ibu mah dua kahiji kasih sayang kedua kasih mami enak tidak terpenuhi untuk sebuah asam lambung gitu ya suami kebutuhan apa dua kahiji kebutuhan di sekitar perut dan di bawah mami enak tidak terpenuhi suaminya sama mata saheng yang begitu saheng tuh saheng asal lambung saya dina Anas maksudnya lagunya kami suami kebutuhannya tidak terpenuhi kamu terpenuhi ambil dan adina usia pernikahan aja terus 30 tahun ke atas suami aja terus nyakitnya tersebut ibu eta mah ya terkawis eta justru kedah tetap diakali bagaimana caranya kebutuhan terpenuhi terpenuhi gitu karena begitu seueur anu dicarian anu emang tes kata ngorang bebe nah intinya mah harus saling mubadalah ya konsep mubadalah itu kesalingan suami memahami istri, istri pun saling memahami suami mau usia pernikahannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun semuanya memiliki permasalahan rumah tangga karena kami menjelang Ramadan karena kami Ramadan itu sok mata nya cekya 5 ampul lamun tujuh Ramadan teh kudu rada apa nurunkeun emosi realita nama beuki emosi dan apa nah gitu ya ini menjadi pertanyaan untuk kita apa sih yang sudah kita persiapkan menjelang Ramadan ini mudah-mudahan bisa dijadikan muhasabah untuk diri kita apa yang sudah kita persiapkan. Oke, dari selanjutnya refleksi diri. Nah, setelah kita refleksi apa yang sudah kita lakukan sebelum atau menjelang bulan Ramadan, selanjutnya kita akan memasuki bulan Ramadan. Kedah kumaha wae atuh ambu bulan Ramadan teh sok aya di dieu anu ibu-ibu teh enjing-enjing kajian siang kajian sore kajian wengi kajian udah kalaparan aya nu kitu aya nah itu maksud ibu ketua MT maksudna mah yang proporsional ya kapan menjadi diri sendiri kapan menjadi ibu kapan menjadi istri kapan menjadi anggota masyarakat anu baik dan benar jangan sampai jadi tetangga masa itu tetangga masa itu teh kumaha lamun tetangga meser kulkas anyar tetangga ieu mah meser panadol karena liur tetangga meser motor anyar ieu mah meser paracetamol karena panas atau meser nombe adem sari ya biar adem mah manana ayeuna alhamdulillah gitu ya Allahumma sayyidan nafi'an ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan hujan
menjadi musibah. Karena itu orang merasa efek kamari ayah tornado. Endingnya ayah angin kencang, endingnya banjir. Jadi sampai orang merasa efek mah begitu kan dia betulnya dia mengeluarnya ada begitu. Nah itu aku dirasa efek mana makanya setiap turun hujan langsung ada doa. Nah di dalam dinas status. Sanes dina sajadah untuk yang upload dina sajadah umum dina status mudah-mudahan anak salah tenaga gara-gara tinggal satu surang jadi doa jadi sedekah jariah. Jangan sampai statusnya hanya dibuat untuk menyindir orang yang status menilai si A ada di sindirannya bermacam sedih bebe yang punya tadi maksudnya kita konsep sebenarnya punya anak negatif gara-gara nyadar status sindiran gapun tapi nulis sindiran awal harus maka statusnya digunakan untuk kebaikan digunakan untuk dakwah kena ada jumlah yang video lain kamu saudara di kayu biasa mengertikan beres dakwah untuk namanya kita dakwahnya menyampaikan dakwah itu untuk anak, untuk suami, tapi untuk suami itu kayaknya kita menyalahkan suami. Gara-gara itu suami kajian langsung melamar suami langsung untuk suami kita kajian. Jadi saya sedang melamar, tapi kami di praktek. Ada di dia suami nanti sholat ayah, terus ayah alhamdulillah. Kami ayah biasanya itu sebenarnya ngajuin ke dana sebenarnya amin endah selama kemarin sekalian beri nyamak sekalian beri nyamak beralhamdulillah berjalan dikasihnya pilih dia membantu sampai sini bantu bagaimana pilih bantu ayah ibu pami istri anak sesat sholat tinggalkan sholat lalaikan sholat maka suami hukumnya wajib mengingatkan wajib membimbing dan dikasih istri eta sholat namun sholat suami menang bagian dosa kami tidak mengingatkan kecuali kalau suami sudah mengingatkan tapi istri tidak memiliki kewajiban untuk mengingatkan suami beda ya hukumnya wajib, mubah, sunnah, makruh dan lain sebagainya tidak memiliki kewajiban hanya saja sok atel berarti mengingatkan saja tapi mengingatkan namun mereka betap ujung-ujungnya sanes mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa maka saya itu doakan juga suami ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala dinika atau agar diperuntukkan untuk suami melembutkan hati suami Allahumma layyin li qalbahu kami kaki pamatna qalbahu kami kaki istri qalbaha Allahumma layyin li qalbahu saha kami suamina bil saha eta diucapkeun mungkin tanya punya tah eta dalam selama bulan Ramadan pun dengan orang dekat jangan sampai karena perilaku kita karena ucapan kita karena hati kita karena lisan kita akhirnya justru mengurangi pahala anu cantang tu ayat nu akhirnya jadi minus bukan lagi negatif tapi minus ya. Nah refleksi diri ketika kita menjalankan peran sebagai diri sendiri peran sebagai ibu peran sebagai istri dan peran sebagai anggota masyarakat maka selanjutnya langsung buka paslide anu kasalapan mana dia akan langsung ke kasalapan ya paslide anu kasalapan anu paling siapakah aku ini sebenarnya nah satu acara
Nah ini ya, pertama jadi diri kita terlebih dahulu. Kalau Ramadan itu biasanya disibukkan dengan yang tadarus, masuk Allah cek saudara juga, saudara lihat. So aya di dia di abdi mah aya namina teh tadarus everyday dan terus ngeluling setiap hari akhirna khatam sasana. Da kami di bumi mah kudu jaga langkah harusnya ayatnya begitu akhirnya kadang kali satu kota dua kota dan seterusnya pokoknya masa sasasihur kere di akhir ayat buka bersama takbir Quran. Itu paling utama di rumahnya buka bersamanya. Nah mudah-mudahan sebagai diri sendiri mampu memanfaatkan Ramadan yang tidak bisa disamakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Namun bulan-bulan sebelumnya usik ngalepet, usik ngalepet namun lupa kurang lupa ngomongkan batur abdi mas sanes kadang-kadang batur danya si etama inang gitu nya itu eta kita lain anaknya eta gibran anu salah eta fitnah ya cuma kita si eta emang gitu nya eta gibran kami ada di antara kita anu mohon maaf misalnya cacat secara fisik tahu dia cacat secara fisik tahu ya misalnya kalau kumaha yang kumaha kan tapi menjalankan itu jadi hati nah itu eta tiba benar kan menjalankan itu eta cacat secara fisik diomongkan ke orang tapi karena itu akan menyakiti orang yang bersangkutan maka eta lebih tapi yang orang berbicara si anak itu padahal berarti eta sanes gila tapi eta fitnah dan al fitnah itu asyadul minal fitnah itu lebih kejam daripada perburuan seorang terjadi sadar kesehatan orang tua itu ayah orang kali untuk dibeli di sekolah ayah dibeli, difitnah, dihina, diejek, diremehkan dan lain sebagainya. Tapi menghancurkan masa depan anak-anak, bukan masa depannya saja tapi masa kini yang akan menjadi masa depan. Makanya dalam Al-Quran kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Karena dengan fitnah itu disebarluaskan maka itu akan merusak kehidupan orang lain yang bahkan itu lebih menyakitkan. Dibunuh sekaligus terus mana sampai lebih kejam daripada pembunuhan? Dibunuh sekaligus terus tapi lalu disiksa setiap hari, difitnah, diremehkan, begitu dikira, entah itu orang kali, entah itu ibu-ibu, entah itu siapapun, kita lebih tersiksa daripada dibunuh. Dan orang yang dibunuh jika dia memang syar'i, jika dia memang soleh, insya Allah kita mah lebetkan gitu ya. Jadi lebih kejam daripada pembunuhan. Mudah-mudahan atau Ramadan mana ada di ereng. Berarti yang musyawarah itu ya ambil. Oke. Maksudnya rada di ereng karena khawatir kita puasa hanya menahan haus dan lapar, hanya menahan dahaga dan lapar saja, tapi masih gibah sana gibah sini, ngomong ke sana ngomong ke sini, ngerasa paling benar, ngerasa paling pintar. Orang yang gak pintar justru sebetulnya ia hanya membaca satu buku saja. Tapi justru orang yang pintar dia membaca ratusan buku tapi dia merasa tetap tidak mengetahui apapun. Nah, orang anu saya pintar justru kayak baca langsung asalkan pintar. Nah, apa bedanya sombong dengan ria? Satu paketnya itu karena penyakit hati ya. Ibu, kenapa saya selalu membahas penyakit hati? Karena ada sebuah dalil
hadis yang sahabat itu masuk surga karena sebelum tidur selalu membersihkan hatinya. Ya Allah, maafkanlah jika aku telah menyakiti orang lain dan maafkanlah orang yang telah menyakiti hamba. Ayat tidur saya tidur sebelum tidur ayat. Ya Allah, ampun si fulana terus menyakiti abdi. Gerahnya itu terus minta maaf oke ini memaafkan, tapi karena hadiahnya di surga sanes voucher pulsa, punya sanes rice cookernya, berarti memang tidak mudah kita menjaga hati, tidak mudah kita memaafkan orang lain. Tapi itulah jika kita mampu melakukan itu, apalagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan pahalanya berkali-kali lipat punya. Nah, itu tentang kita bahas diri kita dulu ya. Sebelum kita membahas bagaimana dengan seperti apa diri kita, hati, kebersihan hati kita, apa bedanya ria dengan sombong. Ria itu melakukan sesuatu hal karena manusia, tapi kalau nggak ada manusia ya kembali lagi ke zonanya. Misalnya untuk imaman teh pakai sholat nyalira mah eta we apa ya kulbu aja kulbu. Tapi lalu ujung imam anak ayat 1 sampai 286 ayat itu ayat langsung kita langsung ngajar ke mau tarawih bisa teh ayat teh panjang-panjang kadang di karena teh ayat ini ayat aki-aki ayat wakil ayat noe gitu. Makanya dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru yang maslahat itu adalah pokoknya yang masalah itu memudahkan makmum tapi tetap terakhir. Tong nabikan enggak, dak cenah memudahkan jadi gancang atau jadi acongan eta mah lain salah tapi maka encang. Begitu pun di dia pun Allah Akbar gitu. Nah, misalnya badai 11 mangga, badai 2 mangga, ayah yang tilu dalapan, kade di Mekah mah, ayah yang tilu dalapan yang Jawa. Kita ini makanya ayah yang umroh di bulan Ramadan, masya Allah umroh bulan Ramadan mah ibadah fisik, psikologis segala rupa nih namanya karena mazhab yang bukan mazhab seperti di Indonesia. Akhirnya memang banyak yang 38 dan itu panjang-panjang. Nah gitu ya, makanya itu tergantung ke pribadi masing-masing. Tapi intinya ketika kita masuk ke Ramadan maka perbaiki niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian al-umuru kami menurut kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuan kita, tergantung niat kita. Sombong merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling solehah, merasa paling soleh dibandingkan orang lain dan orang lain salah. Sombong bahkan kan ayat dalam dalil nama orang sombong mengambil akan bau surga. Yang langsung ke surga ngambil oleh mual alhamdulillah hikir dari mana itu kadang-kadang sombong langsung istighfar. Kadang ayat tapi disakingnya anak terlambatnya emang udah melakukan besar entah hati udah di keantosan sampai sadar aja istighfar mual. Tapi yang udah melakukan kebaikan langsung dicatat. Itulah ya Allah-Allahnya Allah yang udah melakukan kesalahan entah itu perilaku atau hati di antosannya istighfar mual asal tobat sambel tempat sambel itu dia bu ayat bahwa dia ayat bahwa gimana buat boleh minta mampu ayat dia menyambil sampai seorang dia ayat yang bagus memang ayat begitu ayat nyak ibu itu nah gitu punya kita untuk masyarakat kita perbaiki yang kita dalam bulan suci Ramadan
Mudah-mudahan jika niat kita positif, mudah-mudahan perilaku kita positif, ucapan kita positif. Karena iman itu tiga, hiji ucapan, hiji hati, katile perilaku. Tidak bisa lewat ucapan unggul, tidak bisa lewat hati unggul, tidak bisa lewat perilaku unggul di luar. Lisan, hati, sarang perilaku. Kesena taat ke suami tebu, taat ke suami tebu di luar mana berhati, nabe lisan, nabe perilaku entah lisan resminya, dari hati, bisa dari itu buka. Yang kita dulu ya, apa dinalisan maknya, hati ada sabar tapi pas cuci piring benar, ambil kan ayat itu ayat terjeris. Lisan, hati, dan perilaku. Nah, itulah outcome atau tujuan dari tema ini adalah mudah-mudahan sinkron antara lisan kita, hati kita, dan juga perilaku kita tampil dari gampang-gampang susah. Namun gampang membeli sadaya nawe kasih malah ikan. Itu gampang-gampang susah. Itulah kita hanya terus berjuang. Makanya saya dengar sebagai diri sendiri dalam Quran surah Luqman ayat 12, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Jadi ayat saya memuji ka ibu menin soleh ayat caranya untuk nyebut kayak gini menigelis ayah cek apa dari ngecek racun anu usia pernikahan 0 sampai 10 tahun 1 sampai 10 tahun sure 10 sampai 20 tahun Masya Allah dia sungguh sadaya nanya 10 sampai 20 tahun 20 sampai 30 tahun 30 sampai 40 tahun cik, mau 30 sampai 40 tahun masalah tetap ayah bu jadi masalahnya sangat sangat menggigi sampai 10 sampai 20 nah, tapi ya sebagai usia muda ini karena yang datang ke saya itu berbagai usia aku di aku berkating timimi bayi mengejar timimi kanak-kanak remaja dewasa dewasa ayat ibu dewasa awal dewasa tengah dewasa akhir manusia kayak ayah jangan lima tahun doa ke abdi ayah dan kurang titik-titik permasalahan rumah tangga SMS pada 10 tahun pertama 10 tahun kedua 4 tahun yang seterusnya tapi setiap masa pernikahan pasti ayah ujiannya masih namun di usia pernikahan 30 tahun kali itu rata-rata masalahnya keje minantu ayah minantu sareng itu sudah ini sekarang mesti ngurus incu lah ayah begitu kok ngurus incu beda pemasukan pokoknya pasti ada harus tidak akan pernah hilang sampai nanti kita di surga sampai di mana apa sampai di akhirat berkatakan mereka suka atau karena kata insya Allah jamaah majelis taklimnya jumlah bapak sadayana ke surga tanpa hisab ini ya Allah ya Rabbal alamin hari doa kedai diulang tidak bisa kalau hari ada aku tetap capek bosan ngadu apa Allah tetapi terus-terusan jadi kamu jadi Allah tetap capek bisa jadi Allah yang merindukan tangisan itu bisa jadi Allah yang merindukan keputusasaan kita kelelahan kita tapi kita hanya mengingat Allah dalam kelelahan kita jangan sampai dalam keadaan jinggal ayah sakit itu deh soalnya ibu-ibu sudah bapak sakit itu yang tapi yang biasa kata ya Allah ya Rahman dia dan sebagainya ingatlah Allah dalam setiap doa apa kita karena doa ayat itu ayat langsung diijabah ibu yang langsung diijabah diterima Allah dikabarkan Allah kali dalam tafsir ijabah itu ayat 2 ayat menyebutkan tapi ayat menyebutkan dikabulkan beda di tafsir
Doa itu ayat ibunya langsung diijabah. Ayat ini pending gelah ke acan waktu ayat begitu ayat anu kapilo di mana sanes di cancel ada Allah tidak mencancel tapi di replace diganti dengan yang lebih baik. Nanda ente pukul tilu ayat ditolak. Ayat awal ke pokoknya mau ditolak saya sih kurangan sok yang ditolak. Bila doa ditolak cuma gara-gara dosa. Ya, memang ayat Daud eta yang punya saking terlalu tebalnya dosa kita maka dimasukkan diri. Ayat Daud itu tapi inti nama sanes ditolak secara full tapi kadang-kadang digantikan dengan yang lebih atau acan hela acan waktosna. Itu namanya di dia disebutkan dalam surah Luqman ibu kedak bersyukur. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan menambah kebaikan, menambah nikmat jika kita bersyukur. Tapi sebaliknya lamun kesyukuran maka Allah akan memberikan azab yang lebih. Ayat ini dia anu ibu-ibu suaminya gajinya 10 koma ayat lewat tanggal 10 koma ayat pokoknya kesyukuran dikasih 5 juta, 3 juta, 10 juta kurang meja kurang kesyukuran camaran misalnya atur ayah ya sok itu ayah atur bapak kalantos mencarikan rezeki untuk neng untuk pasti ayah dikatakan menengan di dia pak ayah jadi penyebab neng ayah mulai baru mestinya ayah mulainya dan maksudnya kan bersyukur dan bersyukur itu kami ayah memuji ibu ucapkan alhamdulillah kalimat sejatinya itu bukan pujian untuk kita tapi pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Daging tama apa? Itu hanya bubur rangina hanya butiran tapi ada untuk Allah malam untuk Allah ditutup air kurang ke 3 makanya kita tutup air orang lain maka mudah-mudahan Allah menutup air kita. Kita punya untuk diri kita sendiri. Anu salah jauhnya biarkan banyak sih mumpung hadir saat ibu ketua majelis taklimnya. Maka salah jauhnya muhasabah diri menjalani peran sebagai ibu dulu. Ayah di dia aku mus gerewe karena kali ayah atau ayah nama kak Incu ayah Incu ada celana saat titik beran dan celana ayah nama itu aduh nanti mudah-mudahan sangat saya malah mudah-mudahan batin ibu kia salah gitu saya tidak percaya diri pendapatnya minder karena setiap memberikan pendapat selalu salah dan salah. Ya, nah bagaimana kita menjadi seorang ibu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa intinya semua manusia ini adalah pemimpin. Syari al-rijal qawwamuna 'ala suami itu pemimpin rijal untuk perempuan untuk istri. Jadi dia ada bukan pulang kalau kamunya kayak aceh udah pulang kalau kamunya ada di dia ada melarang anak laki-lakinya waktu kecil menangis yang ceri dan dia yang betul tapi melarang ibu ayahnya beli tanggungnya kali mau incer tapi anak laki-laki menangis yang tidak boleh itu bukan menangis tapi cengeng kamu laki-laki cengeng dari arti dari diajarkan untuk bertanggung jawab maka ketika dia menjadi suami dia tidak akan bertanggung jawab dan amanah ada masalah kabur ada masalah yang tidak ada itu bukan menangis kalau menangis lagi ya saya almarhum Syekh Ali Jaber yang akhirnya
laki-laki yang dilarang menangis. Ingatkan di usia remaja perilakunya banyak yang berbeda. Karena terlalu menahan emosi. Makanya dulu cek ayah berada di bawah ayah yang melintas LGBT dan LGBT, SDG dan LGBT. Jadi apa? SDG, biseksual, transgender dan apa? LPSD, di biseksual, transgender, LGBT, yang namanya? Tinggalan gimana? Ayah, saya menemukan banyak kasus di remaja di mana laki-laki kenapa jadi gay karena dia tidak ingin menjadi laki-laki. Dia ingin menjadi perempuan dari apa karena perempuan dari menangis. Sedangkan saya tidak dari menangis. Jadi harus selalu keluar kata saya masih anak dari sini. Tidak ada sebenarnya akhirnya kamu menangis saja. Yang sebenarnya kamu menangis berarti aku dari menangis. Karena yang boleh itu pengen ya, kamu menangis dan pada itu pengen kamu menangis. Sebenarnya jadi ibu, jadi nyanyi, ayah jadi siapapun itu kalau ada anak laki-laki maka boleh menangis. Kemudian kesalahan juga anak laki-laki terhitung satu-satu asan. Ayah begitu ya? Kalau mau mereka kita tanggung jawab anak perempuan. Ayah, laki-laki mah jadi anak terhitung satu ya ayah. Yang menyesatnya anak perempuan. Nah itu saya juga ya. Urusan domestik, urusan rumah tangga, urusan dapur, bukan hanya tanggung jawab perempuan. Bahkan jika kita melihat sebaliknya, suami itu kewajibannya memberikan nafkah atau pangan papan sandang. Kalau dia masak aja boleh. Kalau kewajibannya memberi makan atau memberi beas, berarti makannya kamulah yang apa? Sederhana kok, ayah aja kita anak mereka kenapa tidak bersih? Ayah beri tidak harus selesai atau bagaimana? Nah itu berarti semuanya sebetulnya tanggung jawab suami ada. Kenapa prevensi? Hati-hati saya akan jelas. Tapi sebenarnya ini katakan suami negara, makanya ada konsep dalam aspek persalingan antara suami dan istri, dan jangan hanya menyangka itu adalah urusan istri saja dan suami hanya mencari nafkah saja sedangkan tidak itu mengasuh anaknya. Intinya semuanya bersama-sama sesuai dengan kemampuan asli. Nah, lalu kita ya Mas, ada kita yang menawarkan insya Allah ke anak mas amin baik. Awalnya karena makanya ini dan tahunya harus melakukan karya kita biasa itu salah. Ada masalahnya dan laki-laki ada seorang ahli yang menyatakan begini, dari ibu dulu dia hanya jantung ibu dulu ya, dan dulu jantung orang tua. Laki-laki malah praktek. Malah prakteknya bukan menyentuh perkara itu. Mereka kalau praktek masih obat salah langsung salah benar-benar. Kalau saya obat tapi tapi orang tua dan guru biasanya ketika makan, ketika membuli muridnya, ketika membuli anaknya ke tarawih, adalah hasil dari prakteknya tarawih ketika anak remaja, ketika anak dewasa, ketika anak berumur panjang. Jadi berlangsung tarawih. Jadi ya, jadi seorang ibu itu gampang-gampang
susah. Oke, kemudian bulan Ramadan kemudian ada di kamar. Hari bulan Ramadan saya sudah proporsional. Jangan sampai pas 10 hari itu masjid dan cuma kosong ada ramai. Mereka sudah terdengar ada ramai. Pas malam ini masuknya kan ada ramai. Begitu pada malam Ramadan. Pada ini kan di akhir-akhir, ya. Nanti di akhir-akhir sini mempersiapkan Ramadan yang nanti akhirnya, di akhirnya saya punya semuanya. Minister, jadi ibu-ibu ketika bapak-bapak teh bapak, terus hari ini kita proses acuh, mungkin bapak di akhirnya, ya gitu. Mungkin makin capek, bapak. Capek terbiasa mulai kata salah capek ayah lebih banyak sudah berbaca bulan di ayana ayah kan sudah banyak sudah ini saya minta tapi bukan kelas ayah atau bulan tapi ingat berkami yang positif saya kami yang taat kalau mesej ayana mungkin fokus ibadah ya itu apa itu padahal sering kita amai ayah namanya saya kayak misi jadi ada namanya kayak misi malu terus nak nyari sih kayak apa dan ini sampai dari bulan lalu itu tuh kesedihan ada apa kalau kelas awalnya ada ibu-ibu ada ibaratnya nah kita punya intinya bukan kita sebagai diri saya bukan menjaman yang menjaman saya pensiun kemudian 3 nomor itu terjadi 3 uji itu pasti dia yang setiap tahun sampai payung ujungnya dia kalau hujan ada kajian angkat yang menjadinya maka dari kamar KWC KWC memperoleh dan begitu ya kalau cuma peran sebagai istri nah dia tidak jawab di rumah atau kamu jika seorang manusia menunaikan sholat 5 waktu dia merayakan sholat 5 waktu boleh sholat 5 waktu yang kedua yang selalu masalah berpuasa di bulan Ramadan insya Allah mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan sebagai yang tidak terjaga menjaga kemaluannya menjaga pandangan menjaga kehormatannya tidak memasukkan yang bukan mahram hari ini sama suami mahram misalnya sebelum nah ini istilah ya itu karena suami saya mahram itu mahram kata dia itu suami istri mahram itu yang haram ini adalah itu nih yang dimakan berarti itu haram ini mulai menikah ini nanti punya ada yang tidak ambil atau kurang menikahi dengan untuk pakai mahram ya terus apa nikah saling keponakan terus poligami bareng bersamaan antara istri kita dengan bibiknya bersamaan bedakannya dia bersamaan misalnya poligami adik kakaknya nikah dua-duanya tapi kalau naik ranjang atau turun jauh kita harus jauh untuk ini mah bersamaan kita berarti yang haram ini hari kalau ibu sedang lama dinikahi jadi tidak haram. Nah maksudnya ibu memasukkan orang lain ke rumah tanpa seizin suami dan itu manfaatnya sangat luar biasa artinya berarti tidak menjaga kotor. Hari ini ibu yang bekerja tidak ada saya sebagai keluarga ya jadi membahas tentang dalil-dalil syar'i tentang perempuan atau laki-laki
suami istri dan sebagainya, yang memang tidak ada dalil yang secara pasti, yang secara jelas melarang perempuan bekerja. Bahkan di zaman Rasulullah sudah banyak perempuan bekerja. Putrinya Abu Bakar, yang Asma binti Abu Bakar, dan lain sebagainya, Sayyidah Aisyah, dalam hati aktif, tetap aktif beraktualisasi diri. Bahkan ada yang suka atau melakukan emaknya, melakukan itu banyak dari kalangan perempuan di zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak melarangnya selama tiga syarat terpenuhi. Syarat pertama diizinkan oleh suami. Syarat kedua tempat bekerjanya yang tidak berkhulwah, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Syarat keempat itu tempat bekerjanya pun memang yang halal, yang baik, yang maslahat. Ya, makanya ibu-ibu kami gaduh pada melarang memang bukan mencari nafkah, hati-hati. Kewajiban mencari nafkah itu terbalik dari mana? Oke, etama kewajiban suami. Kalau ibu ada yang bekerja bukan menafkahi keluarga tapi saudara suami kepada anak. Etama tanggung jawab suami, namanya sedekah. Salah membantu nafkah dari daerah mana kamu pernah suami. Makanya kalau ibu yang aktivitas beraktualisasi diri itu dia selama tiga syarat itu terpenuhi, maka itu boleh. Ada syarat etam masih cara jawabnya sami jadinya terkening cara dia sami bekerja di halal itu kening itu sami bedanya istri harus ada izin dari suami karena suaminya eta harus jauh orangnya ala ya memiliki. Kita bukan itu sering kali disepelekan menjaga kehormatan kita, menjaga pandangan kita. Anu kalau kata waqatoat jauh-jauh taat kepada suami. Jadi dia taat kepada suami bu. Malah kayak insya Allah nanti menikah suaminya. Tanda-tanda insya Allah. Ini insya Allah balik. Mudah-mudahan ya kita bukan perempuan yang sempurna, tidak seperti Sayyidah Khadijah, tidak seperti Sayyidah Aisyah dan ummahatul mukminin lainnya, tapi mudah-mudahan kita terus-terusan berusaha menjadi diri yang bahagia, menjadi istri yang membahagiakan dan menjadi ibu yang membahagiakan. Lalu ibu melakukan upaya sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat kepada suami, maka ganjarannya apa? Tidak anak boleh dengan min haji afdalil sifat. Terus nanti masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau yang berada masuk ke pintu mana oke bebas asal melakukan kali ini rasa surat lima waktu rasa kamu namun pasang sekalipun segala lagi berkali-kali lipat. Anu kedua rasa di bulan Ramadan insya Allah tentunya anu ketiga menjaga kemaluan, mudah-mudahan ya karena al-haya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Cabangnya iman, kurang gaduka isin terbuka Allah, gaduka isin berkata kotor, gaduka isin tipe dia kabeh sabar nantina iman anu katilu menjaga kemaluan, anu taat ka suami insya Allah, maka ibu boleh memilih dari surga pintu manapun. Dan ibu tahu kebahagiaan di surga itu seperti apa. Makanan yang terenak itu dia apa yang benar-benar bakso sebelah cireng aci nanti segala yang namanya nanti itu aci yang nanti boleh ciramai nanti cipet aci segala mungkin di surga lebih dari ibu yang namanya bahkan ada etak sungai jalihan dan nufrat anu
kembali ke rata-rata usia 25 tahunan beristri, kemudian dan ibu akan menjadi bidadari tercantik untuk suaminya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Artinya saya menikah saudara kali itu seperti pertanyaan sampai di antara pada saat ada step. Maka itu menyampaikan bila berselingkuh 2 kali, 3 kali, Oke, kita lanjut saja dengan di ayat dari anu kali ini saya salam suami terakhir. Makanya istri-istri dalam hal ini tidak boleh menikah lagi dengan yang lain. Kalian akan disatukan dengan Rasulullah di surga. Ayat dari anu kali saya dengan siapa? Dengan yang pertama mengambil keperawanan. Berarti sekarang suami pertama. Ayat dari lain saya Rasulullah menyatakan dalam cara sekarang orang yang paling baik, yang paling soleh, yang paling solihah untuk kita dan kita bisa memilih. Aku bisa ayat beda-beda dari ini. Kalau Rasulullah aku saya iman. Ayat saya pun disuruh iman. Allah yang iman. Pokoknya iman segala kita beda-beda dengan Rasulullah. Rasulullah terdapat keisi maka sahabat Rasulullah. Allah yang minal iman. Lalu itu jawab dari iman. Ayat Rasulullah dari apa? Terus sekarang Rasulullah asal dulu disuruh iman. Amin anak zakatu minal iman itu hadis kan? Pertama sadis, pertama ucapan ulama, pertama kata mutiara. Tapi wajib dipraktekkan orang karena Rasulullah karena Allah menyukai keindahan, menyukai kebersihan. Ya. Nah, insya Allah ibu-ibu teh mudah-mudahan dengan apalagi di bulan Ramadan saya dilipat gandakan, mudah-mudahan lebih semangat untuk menggapai surga. Aku yang menggunakan surga, menggunakan karena Allah saudara. Perintah Rasulullah dan Allah bahwa kita harus mendapatkan surga. Makanya Rasulullah dalam setiap doa pasti ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak pernah dilarangkan doa itu karena apa? Kita harus berdoa untuk kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Bukan begini, bukan di dunia barang sakit asal di akhirat kayaknya gitu ayat cantan tuh kekening ada hati dengan ada amat pokoknya meskipun dari kita tidak sesuai dengan kenyataan meskipun ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan sawi ada apa pokoknya mengaji berubahnya arti nakidin ya kasana Qabilah kebiasaan makanya ada banyak syahidun di dunia syahidun di akhirat bahagia di dunia bahagia di akhirat dan bahagia bukan karena materi saja. Menurut Ibnu Abbas bahwa kunci kebahagiaan yang pertama yaitu qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Ibu masih ada uang familiar uang bahagia artinya apa? Suami teh masing-masing bayang nyari muka luar dulu. Kitanya ibu-ibu abdi mah kalau poligami prinsip abdi mah suami boleh poligami asal teh ini suami abdi. Suami ibu mah kada poligami hiji dua tiga empat mangga begitu yang hasil. Akhirnya intinya masalah poligami mah eta mah keluarga ini istilah banyak sekali kontroversi. Ayah membuat parpol, ayah mau begitu-begitu intinya mah banyak perbedaan, intinya mah kumaha dengan jawaban yang panjang membahas poligaminya. Nah, itu intinya nyambungnya setelah menjadi ibu, menjadi istri, menjadi diri sendiri, dia terakhir yang 22 tahun menjadi masyarakat bertetangga ayah wadani. Namun orang yang nyeri hati dan batu, apakah cukup dengan kita meminta maaf kepada Allah dan tidak meminta maaf kepada yang bersangkutan? Atau
minta maaf bagi ajaran bagi kumaha tapi si punya tidak mau memaafkan, kira-kira kumaha urusan dengan ada dua dalil, tetap ada dua dalil yang diapapun keadaannya, urusan dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Lalu si punya cara apa tapi kalau ngampura Allah yang ngampura dan si punya cara ngampura. Tapi dari kedua, selagi kita sudah berusaha maksimal, selagi orang tersebut berpikir dari kita sudah ikhlas, kita sudah benar-benar meminta maaf, tapi si itu nak ikhlas, si itu nak dengki, si itu nak begitu, maka insya Allah dengan rahmat rahimnya Allah akan mengampuni. Tapi ini perlu digarisbawahi, intinya maksudnya masalah. Karena kita tidak tahu kita menggaris kaki orang lain hingga sedalam apa, dan kita tidak tahu orang itu akan memaafkan atau tidak. Lalu saya mencari punya, saya mencari hujan angin dan buat esok-esok pas saya penting sakamat dari dan hujan. Kan suami mah gitu, suami istri tapi jembatan mah itu bisa gitu. Apa datangnya bakal ngampura atau makanya kalau di bulan Ramadan hindari raka uang riuh, bisa menghibah di sana kita lebih baik ketika sudah majelis taklim. Kalau mau kumpul lagi berbuat kebaikan silahkan, tapi mau menghibah ini daripada sadaya nama itu apa kita ikhlas atau tos ke apa ya teh amal teh sakumaha aya dosa seperti pasir di lautan, tapi amal teh apa lagi sakumaha diturutulan dosa hibah dan dosa hibah yang nauzubillah dosa sangat besar sekali. Nah ini mudah-mudahan menjadi pegangan bahwa khairun nas anfa'uhum sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lalu itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu memiliki sahabat, memiliki teman yang baik membawa kamu kepada kebaikan, mending bersahabat, tidak boleh sendirian. Tapi jika di sekeliling kamu semuanya toksik, semuanya racun, itu racunnya semuanya racun, lebih baik kamu sendirian. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan kita harus pilih-pilih teman. Lalu teman orang sengit orang bakal bawa bakal sengit. Lalu teman kalau bersih orang bakal bau bersih. Intinya kenapa harus pilih-pilih teman? Karena itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bukan hanya anak-anak, orang masa remajanya, anak-anak saya yang SMP, SMA, berteman nanti menjadi baik, hari kita tinggal di sisi hidupnya dalam berteman dengan tukang ikan, tukang segala rupa, tukang ngabuli orang lain, insya Allah kita bakal itu. Tapi kalau berteman dengan Allah, imam piti isen, pitenang dari sebagainya, insya Allah kita balik salah pakai isin rasa karena di lingkungan sadayana gitu. Nah intinya dalam bermasyarakat kita tidak tahu apakah lewat lisan kita menggoreskan hati baru dari dimaafkan atau enggak, maka lebih baik hati-hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kalau ibu ada sok nambung sing cairna yang mengenai cairan itu dulunya kalau bahasa ibu maksudnya jadi saya hati-hati saya China ibu-ibunya sakit aja makanya peribahasa biar ingat kata tolong bangunan ke bau jengkolnya nyambung dengan abut bau asinnya bau ini tapi dibagi tetangga terdekat. Nah itu ya karena kita tidak tahu misalnya ini surga apa ini permohonannya SBG misalnya ini satu beli di surga
surga dan di akhirnya bukan di neraka kayak tadi bikin jadi kebetulan kita begininya, tapi pendamping oke di surga anu bukan mau ibu yang mau oke ayat di dalam Al-Quran. Nikmat di surga yang seringkali diulang-ulang untuk laki-laki adalah bidadari. Saminya sinkronnya punya kebutuhan laki-laki di dunia yang paling besar apa? Bidadari dia di bawah perut dan di bawah perut. Namun perutnya lapar suami osok sahen. Namun di bawah perut lapar sami osok sahen. Nah di surga pun hadiahnya bidadari aja yang dibahas. Nanti bidadari Pami istri nama bina Al-Quran emas, perhiasan dan lain sebagainya. Sampai di dunia ibu-ibu kan aku sakit saya dicana kamu puskesmas dicana ke toko itu sebagainya. Saya dicana kamu puskesmas mau sehat kamu puskesmas itu malu begitu ya dan cerita kenal ya apa ini pada dicana ke toko emas lagi banyak kalau begini. Nah inti nama di surga pun yang sering kali dibahas hadiah perempatan itu makanan kuliner yang punya ibu mau pindah-pindah kulinernya di itu asal-asalkan hadiah kuliner aja kuliner tapi dah hebat ibu-ibu banyak kuliner oke lambung barang jati pasti ingat kan anak sarang kaca oke kasaran suami osok tahu harus sabarnya osok oleh pentina karena suami memang jarang jajan ya suami memang kebutuhannya bukan kuliner rata-rata bukan itu kebutuhan suami tapi kadek kebutuhan suami kan yang mereka esok jalan-jalan kan gitu jalan-jalan kamu rame selalu lari misalnya leksi nah itu karena kebutuhan gitu dan jadi kalau di rumah udah dicepeng tangannya aku istrinya beli ayo tawa hubungannya kamu teh tawa beli kan masih kita bikin terus kan dia isi mah kemarin itu penggunaan sih kesemuanya ini oke iya pak mulai kena jadi uwi tapi suami banyak kita kayak dari gogodana paling melangkung jadi adek yang dijalankan mudah-mudahan melangkung saja melangkung dari tambahan atau apa sebenarnya atau sebuah beda lagi berulang kali sekolah ada lagi berulang kali sekolah penginten atau suai intinya mudah-mudahan kita dapat merefleksikan diri kita dalam masalah sebagai diri kita juga sebagai istri, sebagai ibu, sebagai tetangga apalagi di bulan Ramadan hati-hati dengan hati kita, hati anak kita, hati suami kita juga hati tetangga kita karena bisa jadi puasa kita hanya menahan tangis hanya menahan dahaga dan makan. Nah sebelum kami habis sebelum diakhiri gimana ibu mau ada pertanyaan atau sudah cukup? Mungkin kita sambung dari waktu saja ibu yang sudah ibu jelas sudah cukup dipahami ibu. Kalau cukup saya mau ada dalam press dulu. Oke, sebelum diakhiri nanti saya kembalikan lagi kepada ibu ketua majelis taklimnya. Ada dalam press dulu ini buku saya yang perdana. Judulnya Parenting Booster Mangga anu ngoyong cunge mangga langsung itu apa yun bu kayak petarosannya nyusul apa yun enggak enggak nah ini buku abi anu perdana buku abi nusanesna judulnya Trending Topics of Marriage Life kemudian menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak kemudian all is well tenanglah jika Allah bersama kita maka semuanya akan baik-baik saja kemudian yang terbaru itu langit kita tinggi tapi kita terbang terlalu rendah itu ada di Gramedia jadi ibu-ibu kami mengasuhi incuk amang ke Gramedia ningali kami ayah Eva Kopipak mangga diborongnya iya buku abdi nu perdana mangga ibu kapan ya ibu mangga ibu oke pakai rasanya nyusulnya biasa diangkat judulnya nanti judulnya apa?
Parenting booster. Kira-kira isinya maksudnya apa? Parenting booster. Nah, maksudnya. Benar-benar. Kira-kira boleh dibaca aja. Boleh dibaca sama ibu. Mana mengalir kata saja. Biar ada kenang-kenangan atau artikannya letenya. Ya saya awas. Buku yang ada di tangan kita ini adalah buku Parenting Booster yang kontennya bukan hanya teoritis semata. Buku ini begitu aplikatif untuk menyelesaikan kegalauan pengasuhan di era postmodern secara komprehensif, dikemas dengan bahasa yang ringan tetapi solutif. Buku ini bisa menjadi penggugah selera ketika membersamai tumbuh kembang sang buah hati. Cukup untuk membuat kita terteduh bahkan tercerahkan dalam mendidik anak yang memiliki keunikan masing-masing. Alhamdulillah, sama dengan Ibu? Ibu Rati. Ibu Rati, alhamdulillah Ibu Rati boleh? Mangga ikut dulu kenang-kenang. Nih, mau iya, gak apa-apa pakai HP saya. Itu foto boleh. Kenangan ya Bu ya, mudah-mudahan. Amin, baik Ibu. Oke, mangga Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kami yang ditalis Bu bikin di akhir sesinya. Mangga, sama-sama mangga Ibu. Berarti ini ditutup doa langsung karena kepenuhan. Atau nanti kalau kita ceritakan ke Ibu kan Alhamdulillah Ibu ya, kajian hari ini begitu padat Ibu ya, meskipun ada sedikit gangguan hujan tapi jangan sampai menjadi ini ya Bu ya, keluhan gitu. Insya Allah kita akan sharing nanti kajian hari ini yang mau ya, ada ya di dekat nanti Ibu bisa menyimak ulang, barangkali kalau disimak di rumah lebih jernih suaranya Ibu ya. Baik, kita berdoa ya. Oke, sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu untuk kebersihan hati kita, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sebelum kita meminta sesuatu hal pada Allah, menurut sabda Rasulullah SAW bahwa kita idealnya beristighfar terlebih dahulu, kemudian memuji Allah terlebih dahulu, baru memanjatkan doa. Ya Bu ya, kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunlah dosa hamba dan dosa kedua orang hamba yang telah menyayangi hamba sedari hamba kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian kami hatur nuhun atas perhatiannya. Alhamdulillah kita dapat bersuai. Mohon maaf juga jika ada kesalahan kekurangan karena saya adalah manusia biasa yang tentu banyak alfan. Nuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada Umi Isu. Ibu, jangan dulu pulang ya, kita ada sesi foto bareng sama Ambu Isu. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ibu diambil posisinya mungkin aku di depan, ke sana. Ke sana aja. Jadi aku di depan. Ibu-ibu kita menghadap ke depan. Nanti yang paling depan untuk ini hadirin sadayana iya sadayana ini tuh mas